Oke, kepada para mahasiswa, peserta kuliah kimia dan masyarakat, seperti kita tahu saat ini kampus kita sedang ditutup untuk sementara karena merebaknya wabah COVID-19 di Indonesia. Oleh karena itu, kita akan melaksanakan perkuliahan secara online. Pada kesempatan kali ini kita punya salah satu narasumber. Beliau adalah teman saya. Selama kuliah S1 Kimia di Universitas Indonesia, tidak hanya sekedar teman, tapi beliau juga sahabat yang sangat dekat. Kita kita satu jurusan, satu angkatan, satu kosan juga, kamarnya sebelah-sebelahan. Beliau saat ini, sebelum itu beliau namanya Pak Irham. Pak Irham. Nah, beliau dipanggil juga Pak Ibam. Nah, jadi silahkan mau Pak Irham atau Pak Ibam. Nah, Pak Ibam ini setelah lulus dari S1, singkat saja beliau bekerja di laboratorium afiliasi Departemen Kimia UI selama 6 bulan ya? Ya, 6 bulan setahun lah. Ya, 6 bulan, ya hampir setahun lah. Hampir setahun, kemudian melanjutkan studi S2 dan S3-nya di Keio University di Yokohama, Jepang. Nah, beliau ini termasuk mahasiswa yang berprestasi karena waktu S1 beliau ini juara OSN Pertamina Nasional tahun 2011. Kemudian ketika S2 dan S3 beliau menghasilkan publikasi yang sangat bagus. Mungkin kalian tahu di Journal of American Chemical Society, itu jurnal yang istilahnya sangat-sangat ingin dituju oleh orang-orang kimia. Nah, nanti beliau akan menceritakan proses perjalanan hidupnya untuk kita simak dan kita ambil hikmah dari perjalanan hidup beliau. Oke, kita santai saja ya, semacam talk show kali ya. Betul. Jadi yang pertama, silahkan Pak Ibam, boleh sedikit memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, nama saya Irham, itu nama lengkap ya. Jadi nama lengkap saya Irham, tapi biasa dipanggil Ibam. Saya asli Jakarta, dia lahir di Jakarta ya. Terus ya seperti yang tadi SMA berapa? SMA berapa? SMA 65. Ya? Oh, SMA 65 di pinggir jalan. Kalau 70 yang satu lagi ya. Ya, lanjut. Seperti yang tadi udah diceritain sama Pak Grand Prix, kuliah S1 di Kimia UI selama 4 tahun, terus bekerja sekitar kurang lebih 6-1 tahun ya di lab afiliasi Kimia UI. Kalau mungkin nggak pada tahu itu apa, itu kayak semacam lab buat tes sampel ya. Jadi suka ada sampel masuk dari klien, minta misalkan satu perusahaan tes uji kesehatan untuk lihat dia terpapar timbal atau terpapar apa dari sampel darah atau urinnya, terus kita di situ mengukur kira-kira berapa konsentrasinya, aman apa enggak, nanti terus kita laporin lagi ke kliniknya gitu. Contohnya misalkan klinik gitu. Lab layanan analisis gitu ya. Betul. Terus habis itu kebetulan dapat rezeki, alhamdulillah dapat beasiswa lanjut S2 di Keio University Jepang di Yokohama. Di sini saya bekerja S2 S3 ya di bidang elektrokimia. Lebih tepatnya apa ya? Electrogenerated chemiluminescence. Jadi dulu nanti itu kita bahas lebih lanjut. Gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut. Pokoknya topiknya elektrokimia gitu. Nggak usah panjang-panjang lah, kita aja. Ya. Nah, bisa diceritakan nggak pengalaman waktu kuliah itu seperti apa? Kenapa memilih kimia? Itu dulu. Kenapa waktu lulus SMA 65 jalur SIMAK ya waktu itu ya? Bukan, satu lagi SNMPTN. Bukan antara SIMAK sama SNMPTN, SPMB gitu.
Oh ya, ya itulah Iya, zaman-zaman dulu jadi ya. Nah, ada kenapa ada. waktu itu memilih kimia? Jadi waktu Kimia pilihan keberapa dulu? kimia Satu. itu kalau SPMB itu dia ada 4 pilihan, tapi Nah, kita cuma bisa milih 4 itu, tapi cuma bisa milih 2 jurusan dalam satu universitas yang sama. Jadi dulu hmm. sebenarnya saya pengen jadi guru, guru kimia tapi. Jadi Jadi ini pilihan pertamanya pilihan kimia. pertamanya itu sebenarnya pilihan pertama di hati itu UNJ, kimia UNJ. Karena pengen Oh, jadi guru SMA dulu. oke. Tapi ternyata tapi untuk pilihan waktu daftar di SPMB-nya kan harus dari rating paling atas tuh ya. Pilihan pilihan pertamanya tuh farmasi UI gitu, terus kedua kimia UI, ketiga baru kimia UNJ gitu, bisa milih 4, satu lagi apa nggak ingat. Dan Jadi memang akhirnya, pilihannya kimia doang semua. oke. Farmasi Oh udah ya, tahu nggak bakal, farmasi oke lah, pasti hmm, kimia lah ya. ya udah tahu nggak bakalan tembus juga. Tapi berarti memang apa namanya pilihannya memang dari awal mau kimia. Betul. Saya Kenapa? terinspirasi Apa? sebenarnya mungkin sama guru kimia SMA saya ya, namanya Bu Upi. Jadi waktu SMA itu, waktu kelas 1, sebenarnya nilai kimia saya nggak bagus-bagus amat, biasa aja gitu. Tapi mungkin di Mm, antara mata pelajaran yang lain lumayan menonjol gitu. Terus waktu kelas 2, entah kenapa jadi suka banget kimia, terus hasil-hasil tesnya juga bagus. Pokoknya nilai kimianya selalu paling tinggi deh. Nggak tahu karena suka, nggak tahu Wes. karena apa. Ah, Dibanding diri sendiri ya maksudnya ya. ya, ya, Dibanding ya, fisika, biologi gitu, bukan dibanding orang-orang gitu. ya, ya. Jadi suka aja gitu. Mungkin terinspirasi sama guru saya sih. Dia kayak ngajarnya serius banget gitu. Tapi kayak wah kimia menarik ya gitu. Jadi kalau misalnya kita serius dengan yang kita lakukan, kita bisa menginspirasi orang lain ya. Betul, Sama betul, seperti betul. bu guru Di kimia ini. Siapa tadi UPI, namanya? Bu UPI. Upi. Ya, Bu Upi. Oke. gitu. Dan akhirnya masuklah lolos untuk sebagai mahasiswa UPI. kimia UI. Ya. Nah, gimana selama menjalani S1 kimia? Apa suka dukanya, pengalamannya? Apa suka duka pengalaman ya? Ya waktu kuliah S1 sih jalanin aja dengan serius dan dengan menyenangkan ya, dengan cara yang menyenangkan tapi serius gitu. Jadi seperti yang tadi juga udah dibilang sama Pak Grand Prix, kita satu kosan, jadi carilah teman-teman yang mendukung dalam perkuliahan juga gitu, nggak cuma main-main tapi belajar bersama gitu. Jadi sering diajarin waktu dulu waktu kuliah sama Pak Grand Prix, pokoknya selalu diajarin. Jadi Itu gimana suka. waktu itu apa namanya? Berarti membangun komunitas yang baik ya? Betul, jadi Memang gimana komunikasi. waktu itu bisa akhirnya membangun komunitas yang baik itu gimana? Kan banyak tuh misalkan mahasiswa yang akhirnya salah gaul istilahnya lah ya. Salah Oh, gaul. Nah, ini gimana Pak Ibam bisa memilih apa namanya komunitas yang tepat? ya kalau misalkan kita bisa pikirkan juga dengan baik-baik gitu ya. Kalau misalkan komunitasnya cuma kerjanya main, nongkrong-nongkrong aja gitu, tapi nggak ada hal-hal positif yang dilakukan, kelihatannya itu tidak cocok gitu. Tapi kalau misalkan kita juga bisa sambil main, sambil organisasi bareng, sambil belajar bareng, jadi kita juga kalau ujian juga bareng-bareng. Pokoknya kelihatannya hal-hal positifnya ada gitu. Itu yang penting Jadi sih. Jadi kalau cuma main-main doang, ya mungkin nggak bisa. Ya mungkin untuk positif menyenangkan oke gitu. Tapi kalau misalkan kita tidak positif ke hal akademik kita juga sebagai tujuan utama kita berkuliah ya, belajar itu paling penting gitu. tapi Jadi ya, bertemannya dengan semua orang dong, tidak boleh iya pilih-pilih betul, teman dong. pasti aja dengan semua orang. Tapi istilahnya yang ring satunya, maksudnya yang Ya, benar-benar kita sering berinteraksi adalah dengan orang-orang yang memberikan dampak positif bagi kita betul. gitu ya. Ya kita juga dulu seangkatan belajar barengnya banyak gitu ya, nggak cuma misalkan saya sama Pak Grand Prix doang, tapi Pak Grand Prix dengan yang lain, saya dengan yang lain. Jadi memang belajar bareng, organisasi bareng itu penting sih. Memang waktu kuliah S1 itu salah satu hal yang menyenangkan dan memang kalau dipikir-pikir, ya itu hal yang bagus gitu. Nggak cuma main-main aja. Jadi organisasi bagus nih. Belajar juga penting, organisasi juga penting. Betul. Jadi waktu itu Pak Ibam waktu S1 ngambil organisasinya apa aja?
Ya, waktu dulu saya pertama apa ya, HMD. HMD itu apa ya kalau misalkan di Himpunan. Kalau ITB? di ITB Amiska namanya. Oh gitu ya, Himpunan itu Mahasiswa Departemen. ya himpunan mahasiswa departemen itu kan. Kalau di UI namanya HMD. Ya. Itu Sempat ikut pemilihan ketuanya ya, ya, tapi kalah ya, ya. terus tahun tahun kedua itu sempat ikut jadi apa calon ketuanya ya. Calon ketua Ya, ya. tapi kalah. Saya tim sesnya. Nanti Tuh, saya tim ses yang gagal. gagal semua kita. Terus. Tapi pengalaman itu penting juga ya. Jadi itu Hmm. menarik juga sih. Maksudnya kayak belajar gimana caranya kita membangun visi misi, caranya kita menyampaikan visi misi, bagaimana mengajak orang untuk berkomunikasi dan sebagainya. Itu waktu pengalaman yang kita dapat dari bareng-bareng nyobain nyalon ketua HMD gitu ya, bareng sama tim sukses gitu. Terus habis itu karena nggak dapat ketua HMD, saya masuk ke BEM. Kalau BEM itu apa? Gak mau jadi kabinet yang menang. Nggak, karena kita beda visi misi. Oh, beda visi. Kontribusi itu boleh di mana aja. Tapi Yang penting kita merasa nyaman dan tahu kalau itu visi misinya sesuai. wah, itu bagus tuh. Salah Iya. satu quote yang menarik tuh. Oke, jadi kita ikut memberikan kontribusi di mana kita sejalan dengan visi Tuh. misi ya. Iya, yang penting tetap berkontribusi aja ya, nyata gitu kan. Waktu Oke. organisasi ya, waktu dulu. Akhirnya ikut organisasi di BEM ya, Di Badan BEM, Eksekutif waktu itu Mahasiswa, BEM Fakultas ya. BEM Fakultas. Ya, kalau Waktu di itu saya masuk ke ITB nggak ada kayaknya. ITB himpunan gitu. jurusan terus langsung KM ya, Extra. keluarga mahasiswa. Ya, jadi KM ITB itu langsung kayak BEM-nya langsung BEM satu kampus. Oh, Ya waktu itu koreksi kita, kalau saya salah ya. ya waktu itu kita fakultas Jadi ya. berorganisasi di tingkat fakultas. Betul, berorganisasi tingkat fakultas. Waktu Sebagai itu apa saya waktu itu? di bidangnya Science and Technology. Jadi kayak ada Waduh. bidang-bidang gitu kan, art, apa ya, keuangan dan sebagainya gitu. Tapi saya masuknya ke Science and Technology. Mungkin dari situ memang dari dulu passionnya science kali ya. Ya makanya masuk kimia sih. Hmm. Jadi apa yang insight apa yang didapatkan yang berguna dari kegiatan organisasi ini? Jadi ketika berorganisasi ya yang kita dapat itu bukan pelajaran kimia, bukan pelajaran matematika, bukan rumus dan sebagainya, tapi bagaimana kita berinteraksi dan bagaimana caranya kita untuk menyampaikan pendapat dan mendengarkan pendapat orang sih yang paling penting kalau menurut saya sih. Jadi kayak misalkan pun kita tahu bagaimana caranya menjelaskan suatu pertanyaan di ujian kuliah, tapi ketika nanti kita realnya keluar ke masyarakat dan sebagainya, yang kita hadapin orang bukan rumus kimia aja gitu. Jadi Ibaratnya selain begitulah. kemampuan akademik, interpersonal ya, kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain ya. Betul. Itu Karena yang kita kan punya bukan teman senior ya, iya, senior kita punya angkatan di atas kita ya, yang betul, kita punya senior. sangat pintar lah, jenius yang kayaknya Ya, pokoknya, sangat pintar gitu. Tapi pokoknya kemampuan interpersonalnya kurang, komunikasinya akhirnya ya maksudnya kurang baik juga ya. jadi Kurang baik juga. jadi bukan percuma juga sih, tapi kalau misalkan kita pun pinter di secara akademis, tapi kalau misalkan komunikasi kita, soft skill kita, organisasi kemampuan kita untuk mengorganisasikan sesuatunya kurang, ke depannya ketika kita ke masyarakat mungkin agak sedikit sulit gitu. Oke. Dan tapi ketika kita berorganisasi, prioritas pertamanya tetap kuliah, atau artinya ada titik di mana ya kita harus mengutamakan organisasi, ataukah sudah hal yang fix bahwa kuliah itu nomor satu? Sebenarnya kuliah itu nomor satu tetap ya. Tapi misalkan ketika kita dalam organisasi, misalkan kita sedang untuk mau menggalang dana ke suatu sponsor, gitu. Dan itu jamnya jam kuliah gitu. Kalau misalkan kita bisa mengkomunikasikan kayak, wah sponsor ini jauh lebih penting untuk organisasi kita gitu misalkan. Ya kita harus bisa prioritasnya juga. Kalau misalkan tapi kayak kuliahnya tes, yang satu
nyari organisasi nyari sponsor gitu ya, yang pasti tes lebih didahulukan. Kita harus cerdik juga gitu, misalkan kayak ada batas boleh nggak masuk Batas kuliahnya misalkan toleransi 2 ya. kali gitu ya. Oh gitu. Ya kalau misalkan kita Oke, belum 2 kali, saya sih ambil aja gitu. oke, oke. Ini Dan pandangan ketika pribadi ya. apa? Ini Pengalaman pandangan pribadi. pribadi ya. Dan Ya. begitu kita selesai, misalkan kita meng-skip satu kuliah ini gara-gara organisasi gitu. Kita harus tanggung jawab juga untuk cari tahu kuliah itu isinya sebenarnya apa gitu. Nah, ketika saya pulang nanti saya diajarin sama Pak Grand Prix ini, apa sih yang ada di kuliah tadi gitu. Ya kita timbal Jadi balik belajar informasi. itu tidak hanya di perkuliahan. Tidak hanya di perkuliahan. Dan malah kalau mungkin apa namanya belajar sendiri itu lebih lebih nangkep kali ya. Ya, Ya mungkin daripada mungkin kan waktu kita dengar penjelasan dosen masih agak bingung gitu ya. ya, Tapi setelah itu kita harus mengulang agar bisa mengerti. betul, betul. Jadi ya kayak soalnya apa ya, yang di kelas itu kan sebenarnya hanya 2 jam 1 minggu misalkan. Sedangkan itu mungkin nggak cukup gitu untuk kita menangkap kemampuan orang itu kan beda-beda. Mhm. Mungkin kita nggak cukup, makanya kita harus mengulang lagi gitu. Dan kalau misalkan kita nggak ngulang itu dan kita nggak ngerti ya biasanya lewat aja karena kan dosen kita untuk berikutnya akan maju ke tahap berikutnya ya apa yang harus dijelaskan untuk kesemuanya gitu. Jadi ibaratnya kayak dosen ngasih 50% ilmunya, 50% sisanya harus kita proses sendiri gitu. Oh, gitu. Ibaratnya. Nggak tahu juga tapi berapa persen. Tapi yang jelas kalau mau benar-benar mengerti itu ya harus diulang lagi sendiri ya. Tidak Betul, bisa hanya mengandalkan pertemuan di kelas. betul. Baik Iya. baik itu diulang sendiri atau ya kita bareng-bareng ulang Mhm. sama teman-teman yang tadi positif itu tadi gitu. Kosan. Betul. Peer peer review itu penting banget soalnya. Apalagi Oke. setelah kita S2 S3 gitu paham kan kalau misalkan nggak cuma di buku, nggak cuma di kelas gitu, tapi Ya. diskusi sesama mahasiswa, diskusi sama peneliti itu penting banget gitu. Di situ Jadi, ide-ide yang menariknya muncul gitu kan. ya. Dan kan misalkan juga kita belajar kimia dasar lah katakan katakan. Hmm, Kan itu misalkan pertemuan seminggu paling berapa? 2 atau 3 kali. Sedangkan ya, dengan materi yang begitu banyak. Sehingga tidak mungkin kita hanya menggantungkan harapan kita pada perkuliahan di kelas. betul, Harus mengulang juga. Kalau kita mau betul, betul, menguasai sesuatu itu kan harus repetisi, benar ya? betul, betul. Pengulangan itu penting. The art of mastering something is repetition. Benar ya? Wis, Grand Prix Lumayan lah. 2020. Oke. Jadi Nah, apa ya namanya? organisasi penting, belajar juga penting. Penting, belajar penting. Oke. Dan ada ruang untuk fleksibilitas di situ, benar ya? Betul, betul. Menurut Pak Ibam, ada ruang untuk Menurut fleksibilitas di situ. selama kita bisa tanggung jawab dengan tugas utama kita ya, kita harus bisa fleksibel juga gitu. Karena uh, hidup itu tidak seindah yang bisa dibayangkan ya. Tidak hanya Harus sekolah berusaha keras. kimia, kalau di misalkan jurusannya kimia tidak hanya sekolah kimia tapi juga sekolah kehidupan, benar ya? Betul. Itu yang Sekolah. bedain banget mungkin antara SMA sama kuliah ya. Oke, oke. Nah, Pak Ibam ini kalian bisa googling juga. Pada tahun 2011 itu beliau juara OSN Pertamina nasional ya bidang teori waktu itu. Bener ya? Iya, betul. Nah, itu kan, nah gimana tuh ceritanya? Ini cerita yang bener apa gimana nih? Cerita yang bener lah. Ya, gitu. Ini tidak ada skrip ya. Ini spontan saja. Nggak pakai skrip. Nggak ada kita bikin skrip mah. Oke. Yang paling menarik menurut saya yang selalu saya share ke semua orang itu. Pertanyaannya kok bisa? Kok Ya, bisa waktu itu? ya jadi di di angkatan itu di angkatan kita itu yang paling pintar itu Grand Prix sudah jelas gitu kan. Terus saya itu paling ranking keberapa sih? Paling kalau misalkan ada ranking ya. Paling ranking 30 lah gitu. Biasa-biasa aja lah kita kroco-kroco biasa gitu kan. Tapi yang paling pengen saya share itu adalah
ketika di tahap pertama, jadi itu soalnya pilihan ganda kan ya. Soalnya pilihan ganda ada 50 butir dan levelnya level nasional gitu kan. Maksudnya tidak mudah gitu pertanyaannya kan. Ada 50 butir. Pilihannya cuma A B C D E gitu. Mungkin hal yang bisa buat saya menang itu saya kerjain semua. Enggak dikerjain semua. Saya baca 50 soal itu saya baca semua ya. Maksudnya ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Udah jelas gitu. Jadi misalkan saya bisa ngerjain sekitar 20 20 itu saya yakin bisa gitu misalkan. Terus sisanya nggak saya kuasai semua kan gitu. Akhirnya saya putuskan untuk semuanya jawab huruf B waktu itu. Ada A B C D E. Kenapa huruf B? Karena buat saya kemungkinan jawaban yang paling banyak itu adalah kalau nggak B C gitu kan maksudnya. Dan kalau misalkan kita jadi pilih B semua. Jadi pilih B pasti semua. akan ada yang benar. Iya, karena pasti kena kan B-nya. Kalau misalkan kita pilih A B C D E bisa aja nggak ada yang kena sama sekali gitu kan. Bisa juara jadinya. Terus saya lolos babak pertama karena itu cuma satu-satunya babak yang pilihan ganda ya. Terus? Mungkin yang lain ngerjainnya serius, terus lolos gitu. Gitu setelah lolos kaget kan yang lolos. Ya, sadar nggak? Sampai sekarang masih percaya nggak kalau pernah juara OSN Pertamina nasional? Sebenarnya enggak sih. Karena waktu kuliah tuh saya benar-benar masih yang biasa aja gitu. Apa jadi, itu? Apa pelajaran apa yang bisa dipetik? Keberuntungan itu penting, mungkin karma itu penting. Gitu. Mungkin saya bisa dapat logika itu mungkin gara-gara banyak pengalaman juga mungkin di organisasi. Kalau gimana ya, probabilitas gitu itu kan nggak kita dapat juga kan. Ya gitu dah. Setelah lulus babak pertama itu, habis itu semua belajar. Habis itu belajar terus dari esai gitu kan. Bareng-bareng lah sama teman-teman semua. Jadi punya teman-teman yang mensupport lah gitu. Kuliah saya sebenarnya banyak disupport sama teman-teman lah. Dan mungkin hasil akumulasi dari berdiskusi, bergaul dengan teman-teman yang punya pengaruh positif itu juga ya. Betul. Karena gini, kami ada 3 orang yang cukup dekat ya. Saya, Pak Ibam, ada satu lagi teman kami namanya Abi Sofyan Givari, sekarang lagi S3 di Australia. S3 di Australia. Nah, jadi mungkin ada sedikit rivalitas mungkin ya, walaupun bersahabat. Iya. Benar ya, bersahabat baik. Tapi ada kompetisi, ada rivalitas. Jadi jadi gini, Abi itu pas lulus SMA dia ujian nasional tertinggi se-Indonesia ya? Apa se-DKI ya waktu itu ya? Se-Indonesia ya? Se-DKI lah. Pokoknya nilai IPA matematikanya 10 kalau nggak salah. Matematika sama fisika ya 10 ya? Kimia 10 nggak? Enggak kalau nggak salah. Ya pokoknya dia pokoknya gitulah. Waktu itu di wawancara sama TV One. SMA 6. Dia salah satu yang tertinggi lah senasional atau se-DKI, lupa kita. Jadi ketika itu, kita udah tahu nih ini orang pintar nih ya. Kemudian dia yang pertama kali dulu juara tahun 2010. OSN Pertamina itu dia tahun 2010. Abi. Kita kan juga terpacu pengen juga ya. Akhirnya ya udah tuh Abi juara OSN Pertamina 2010, Pak Ibam juara OSN Pertamina 2011. Nah, giliran saya di 2012. Jadi berturutan kita bertiga. Jadi mungkin itu salah satu insight yang bagus juga ya. Walaupun kita bersahabat, tapi dalam tanda kutip kita juga rival. Betul. Jadi, masing-masing orang membawa pengaruh positif, saling angkat. Betul. Saling angkat. Apa ya juga waktu saya pengalaman pribadi sih waktu 2011 itu ketika lolos babak tahap pertama itu kan kebetulan yang dari UI yang lolos cuma saya doang. Tahap 2011 itu. Habis itu kita langsung belajar bareng-bareng gitu sama teman-teman satu kosan itu, kayak belajar bareng-bareng aja buat biar saya menang gitu. Lucu juga sih, masih persiapan rame-rame, jadi ya kayak teamwork juga lah gitu ibaratnya.
Itu Saya perwakilan ibarat aja. apa di film Three Idiots ya. Film Three Idiots. Jadi kalau kalian lihat sahabat kalian nilainya jelek, kalian sedih. Iya. Kalian sedih, tapi kalau misalnya kalian lihat teman baik kalian nilainya lebih bagus dari kalian lebih sedih lagi. Iya betul, harus kesel. Tapi kan itu artinya positif ya, Betul. memotivasi diri Maju, kita ya. untuk bisa lebih baik lagi. Betul. Jadi Ya, kompetisi itu penting, rivalitas itu kompetisi penting ya. Gitu ya. Betul sih ya, kita kompetisi, kita rivalitasnya tinggi sih. Nggak mau kalah ya. Apalagi waktu zaman kita mungkin masih sampai sekarang ya. Tiap semester itu kalau yang IP-nya tertinggi, 3 tertinggi tiap angkatan dipajang di depan. Iya ya, betul. Pajang di depan. Nggak pernah Jadi, masuk, IP-nya biasa aja soalnya saya. ya betul. Tapi artinya kan saling mengangkat gitu. Betul. Kan ada juga mungkin yang dia mau jadi juara 1 tapi dengan orang lain direndahkan. Iya, enggak. Kita Tapi mah kalau yang positifnya kan kalau mau paling tinggi ya harus berusaha lebih lagi aja dari orang lain, betul ya? betul. Itu yang biasanya kalau anak-anak kuliah, teman-teman kuliah pada satu sama temennya itu ceng-cengan, kalau kita saling puji-pujian ya. Itu luar Iya. biasa. Dan selalu Puji-pujian duduk di ngeselin, tapi. bagian belakang. Dan Kuliah selalu duduk di bagian belakang. Iya. Ya. Karena Kuliah fokus selalu di di belakang. bagian belakang, tapi kalau ujian selalu duduk di bagian depan. Betul. Iya, iya. Itu nggak Oke. penting. Lanjut dulu aja, fokus. Lanjut dulu. Lanjut. Nanti di-cut Oke. aja. Kemudian setelah S1 itu lulus tahun 2013 ya? 2013. Ya, lulus tahun 2013. Kemudian masih bekerja dulu di Departemen Kimia UI Ya, sebagai lab ujinya analis atau apa? Ya, analis lah. Sebagai analis ya. Analis habis itu jadi kayak apa ya? R&D development gitu sama supervisornya analis gitu. Oke, jadi ada pengalaman juga di dunia kerja. Sedikit lah. Ya, tapi sebenarnya kan memang tujuannya mau lanjut sekolah ya. Betul. Jadi memang. Nah, kenapa waktu itu kerja dulu? Kenapa nggak langsung lanjut sekolah? Jadi ini ya salah satu tips. Salah satu hal yang menurut saya penting juga ketika kita habis lulus itu kalau bisa udah menentukan pilihan kalau kita pengen lanjut sekolah, nyari beasiswa atau kita pengen bekerja gitu. Karena kalau misalkan kita berusaha nyari dua-duanya, hal yang dibutuhkan itu kayaknya cukup berbeda gitu antara kita bikin CV pekerja sama kita bikin CV buat scholarship gitu. Misalkan kalau pengen kuliah ke luar negeri ya. Apa bedanya? Apa ya bedanya ya? Ya kayak kalau misalkan apa bedanya ya? Ya kalau misalkan kita kerja gitu, kita lebih menonjolkan pengalaman organisasi kita nggak sih? Kalau misalkan terus kerja itu kan ada tesnya juga ya. Misalkan kalau mau masuk jadi PNS gitu, ada tes yang harus kita pelajari juga kan, tes apa sih namanya kewarganegaraan, TPA gitu-gitu kan. Kalau scholarship kan nggak ada. Kita hanya fokus biasanya ke TPA dan bahasa Inggris lah, gitu misalkan. Kita nggak perlu belajar kewarganegaraan, nggak perlu belajar perusahaan kayak apa gitu. Kalau misalkan kita fokusnya terpecah itu mungkin kurang bagus. Jadi kalau bisa kalau kalian punya anugerah untuk menentukan dari awal gitu, tentuin aja mending dari awal mau cari kerja apa nyari beasiswa gitu. Dan waktu itu saya memang mau nyari beasiswa gitu. Jadi karena memang dari awal sudah menetapkan mau kuliah ke Jepang gitu, karena saya banyak punya hobi Jepang ya, macam-macam lah. Jadi pengen coba kuliah ke luar negeri ke Jepang gitu. Oh, beliau juga kolektor apa? Kolektor figur, Kamen Rider. Action figure. Ada YouTube channelnya nanti di subscribe. Udah nggak upload video. Oke, lanjut. Ya. Lanjut. Nah, ketika saya lagi nyari scholarship itu, maksudnya tetap ke kampus kan gitu, tetap buat main-main lah, apa nyari-nyari data dari kampus gitu kan, internet gratis dan sebagainya. Itu terus dipanggil karena itu ya komunikasi juga. Jadi saya itu orangnya bawel,
dan cukup terkenal di departemen karena berisik. Maksudnya dengan siapa aja kita komunikasi gitu kan. Dengan dosen, dengan staff, dengan teman-teman, dengan junior, dengan senior, dengan pedagang gitu. Itu penting gitu. Nah, karena saya kenal sama staff-staff di lab afiliasi itu, terus saya dipanggil nih sama Bang Puji, bosnya afiliasi. Bosnya. Mau nganggur kan gitu, lu nyari beasiswa ya? Iya gitu, sering ngobrol-ngobrol kan gitu. Ya udah lu, kita butuh orang nih, sambil nganggur-nganggur nge-lab di sini aja kan, karena terus saya pikir ya bener juga ya, daripada nyari beasiswa nggak ada ngapa-ngapain di rumah goler-goler, mending saya nyobain di lab afiliasi ini gitu kan, dia kimia juga kan. Jadi saya belajar cara pakai instrumen, cara belajar menganalisis sampel gitu, dan memang pengalaman berkomunikasi dengan customer walaupun sebentar itu, dan memang tidak dalam tapi ya penting gitu ternyata kalau menurut saya. Jadi oke lah gitu, saya cobain aja ke sana gitu. Terus akhirnya ya setahun sambil nyari beasiswa, sampai dapat beasiswa, akhirnya saya cabut ke Jepang gitu. Pamit. Waktu itu gimana nyari proses beasiswanya? Alhamdulillah nyari proses beasiswanya lumayan smooth ya. Kalau di Jepang ini apa nama beasiswanya waktu itu? Dari Inpex dulu beasiswanya. Inpex itu adalah perusahaan minyaknya ya. Jepang minyaknya gitu. Jepang. Oke. Bukan, dia perusahaan penggali minyak gitu sih. Jadi perusahaan energi sebenarnya. Kalau sekarang ya, karena sekarang kan energi terbarunya bukan banyak macam-macam ya. Nggak cuma minyak sekarang energi utamanya. Jadi mereka tuh punya foundation scholarship buat ngasih beasiswa ke mahasiswa Indonesia buat S2 ke Jepang gitu. Spesifik mahasiswa Indonesia S2 ke Jepang science gitu. Jadi yang diterima juga sedikit, kayak setahun itu paling tiga orang gitu ya. Ya itu beasiswanya dari situ gitu, dapat infonya nggak ingat sih dari mana, nyari-nyari di internet gitu kali ya. Terus tapi kalau ke Jepang itu salah satu yang beda sama mungkin Eropa atau Amerika mungkin ya, dia kita harus punya profesor dulu gitu. Jadi kita harus punya lab yang menerima kita di sana gitu. Jadi kita hubungin, misalkan kita profesor saya ya namanya Yasuaki Inaga. Jadi saya pertama hubungin dia dulu. Kok bisa tahu langsung si Prof. Inaga ini? Oh, ini kebetulan saya dapat link. Jadi Prof. Inaga ini punya hubungan ketat dengan salah satu dosen kita, Prof. Ivandini ya. Jadi mereka tuh kayak junior senior waktu di Jepang dulu, waktu Prof. Ivandini S3 di Jepang. Dan saya tanya-tanya ke dosen-dosen yang S2 atau S3-nya di Jepang gitu. Kayak Prof. Ivandini, Dr. Jarnuzi, Prof. Usman dan sebagainya gitu. Padahal Bu Ivandini ini bukan pembimbing Pak Ibam waktu S1 ya. Bukan pembimbing S1. Saya pembimbingnya pada titik ini penting banget kita memang punya jaringan dengan banyak orang. Betul. Jadi ini kayak karena saya itu banyak komunikasi tadi ya. Jadi kayak minta waktunya, tanya, terus langsung dikenalin gitu. Dan karena apa ya? Aktif mencari ya. Aktif mencari. Jadi saya nggak cuma nyari-nyari di internet gitu, tapi nggak cuma mau ke sini mau ke situ gitu, tapi saya juga nanya ke profesor-profesor di departemen saya waktu itu ya, kayak contohnya ya tadi Profesor Ivandini, apa punya masukan nggak, kira-kira saya pengen belajar mengenai cahaya dulu ya, jadi saya sangat tertarik dengan fotochemistry gitu. Saya pengen fotochemistry di Jepang dulu, beliau kan S3-nya di Jepang, ibu punya saran nggak gitu, kemana gitu kan. Profesor ini langsung menawarkan ke Profesor Yasuaki Inaga ini, karena itu kan kenalannya dia gitu. Dikenalin, langsung diterima gitu. Jadi Profesor Inaga ini juga baik banget ya. Dia langsung terima. Karena mungkin direkomendasi oleh Bu Ivandini juga. Dan juga ya karena direkomendasi Bu Ivandini. Kalau misalkan mungkin ya tidak direkomendasi oleh Bu Ivandini, mungkin nggak akan ditanggapi juga, benar. Betul, karena setelah saya tanya itu kayak setiap hari profesor-profesor yang ternama gitu ya di luar negeri ya, sama misalkan di luar negeri ya, waktu karena nyarinya di luar negeri, profesor itu dia tiap hari dapat email dari mahasiswa yang pengen masuk S2 atau S3 di tempatnya dia gitu. Jadi kalau misalkan kalian nggak bikin sesuatu email yang kayak menarik untuk dia baca, kayak kalau misalkan email standar kayak nama saya Irham, saya kerjanya di sini gitu, mau terima saya nggak gitu, dia langsung buang itu emailnya, karena
siapa Anda gitu kan. Kita S1 walaupun setelah lulus S1 sebenarnya kita apa sih gitu, belum apa-apa kan, kita bukan baru mau siap jadi orang gitu kan ibaratnya. Dan saya pakai jalur karena saya juga prestasinya biasa-biasa aja, tidak seperti Pak tidak juga, kan ya, juara OSN. Kalau misalkan orang kan standar lihat IPK ya, misalkan IPK saya itu biasa banget 3,28 gitu. Biasa banget lah gitu. Dan kalau misalkan 3, berapa? IPK 3,28. Iya. 3,28. Di atas 3,25 sih, tapi kan maksudnya kayak standar di atas rata-rata yang standar lah gitu ya, berarti apa ya? Kayak gitulah gitu. Jadi biasa banget kan, nggak 3,5, nggak cum laude dan sebagainya. Kalau misalkan nggak pakai jalur dari Bu Ivandini ini mungkin juga nggak akan diterima gitu. Jadi ya itu, saya karena memiliki komunikasi dan punya link, jadi link ini penting banget ya, antara link ini menghubungkan saya dengan Profesor Yasuake Inaga ini, Profesor Ivandini dengan baik hati menawarkannya. Betul. Dan langsung oke gitu. Betul, karena bayangkan kalau misalkan orang yang pintar sekali, IP-nya 4, tapi tidak kenal siapa-siapa, juga mungkin dia kan kesulitan, tidak sesmooth ini kan. Betul. Jadi memang ya kalau prinsip saya kan kesuksesan itu saat kesiapan ketemu kesempatan. Yes. Saat memang kita siap, IP-nya 4 segala macam, tapi kalau tidak ada kesempatan kalau tidak bisa membuat kesempatannya, betul. Dan kesempatan itu datangnya dari apa? Dari orang-orang yang kita kenal juga kan? Betul, dari diri sendiri dan dari sekitar kita semakin juga. Semakin banyak orang yang kita kenal, semakin banyak relasi yang kita bangun, semakin besar kesempatan itu datang. Ya. Betul. Makin besar kesempatan itu datang ya. Ya, betul. Jadi setelah diterima, karena saya udah diterima sama profesornya, nyari beasiswanya juga jadi semakin gampang, karena kan mereka wah ini udah dapat ACC nih dari profesor di Jepang gitu. Ya, betul. Ya, kalau Jepang itu penting banget. Stepnya adalah punya profesor dulu yang sudah menerima kita. Kalau sudah begitu lebih mudah untuk dapat beasiswa. Betul. Ya, jadi memang kalau cerita Pak Iba mungkin jatuhnya kayak the power of orang dalam jadi. Ya memang, tapi itu didapat dari organisasi dan komunikasi kan. Betul. Dari soft skill. Jadi mungkin saya dapat S2-nya dari soft skill malah bisa jadi. Karena iya benar juga ya. Benar juga. Tapi setelah kesempatan itu datang, kan artinya kita kembali ke pribadi kita sendiri juga kan. Betul, kalau kita sudah dapat sesuatu tapi kita tidak berusaha dan menyia-nyiakan, artinya kan tidak jadi hal yang bagus juga. Betul, karena setelah pun saya dapat itu, saya masih harus tes TPA, harus tes bahasa Inggris, harus dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah setelah itu menjalani. Betul. Dan ini S2, menarik nih. S2 kimianya adalah kita perlu basic kimia S1, karena S2 itu kan belajarnya sebenarnya sedikit. Belajar kelasnya sedikit. Apa yang dirasakan ketika pertama kali lanjut sekolah di Jepang? Yang pertama apa ya? Ya karena memang itu salah satu cita-cita saya buat S2 di Jepang gitu. Jadi ya sangat-sangat senang gitu dan berdebar-debar apa ya namanya bahasa Indonesianya. Ya pokoknya menyenangkan lah gitu hari-harinya ya. Wow. Karena memang itu tujuan utama saya gitu. Jadi ada culture shock nggak? Ya ada sih, karena bergaul dengan orang Jepang itu sulit ya sebenarnya. Kayak bisa temenan dengan orang Jepang luar dalam itu sulit gitu. Maksudnya biasanya di luarnya aja kelihatannya baik-baik gitu, sebenarnya kayak mereka bodo amat. Di situnya agak sulit sih. Jadi karena orang Jepang itu juga, ya kita juga orang Indonesia lebih senang berkomunikasi dengan bahasa Indonesia kan. Mereka kurang suka, mungkin beberapa orang nggak terlalu suka komunikasi bahasa Inggris walaupun mereka sebenarnya bisa gitu. Jadi ketika mereka kalau mau ngomong sama saya harus pakai bahasa Inggris, mereka cenderung kayak ribet gitu. Akhirnya ya udah nggak ada aja yang ngomong sama saya gitu, teman-teman di lab kan. Sedikit lah cuma orang yang obstacle-nya bahasa. Obstacle paling besarnya kalau Jepang, kalau yang saya hadapi sih bahasa ya.
Karena sebenarnya kalau kayak penelitian dan pembelajaran gitu kita benar-benar nggak kalah sama sekali sama Jepang, biasa aja sih gitu. Maksudnya kayak nggak kayak mahasiswa Jepang 100 kali lipat lebih pinter gitu. Nggak juga ya, Di biasa-biasa aja kenalan-kenalan ya. saya nggak ada juga sih yang lebih pinter KIS daripada Pak Grand Prix ini, nggak ada juga sih. Mahasiswa. Jadi saya kan udah 5 tahun ya di Jepang, maksudnya banyak kenalan mahasiswa dari S1 sampai S3 gitu kan. Yang sepinter Pak Grand Prix ini nggak ada juga sih, biasa-biasa aja sih. Oke, lanjut. Jadi maksudnya Tapi berarti dalam perkuliahan, Indonesia, dalam perkuliahan dan penelitian sebenarnya kurang begitu masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika bersosialisasi ya. Bersosialisasi, karena ini juga mungkin yang perlu ditanamkan bagi mahasiswa kita, bahwa kita tuh secara kualitas tidak kalah sama orang luar. Betul. Apalagi ITB ya. Maksudnya saya yakin ITB itu kualitasnya udah tinggi banget mahasiswa-mahasiswanya. Pembelajarannya, lab-labnya, penelitiannya itu kalau misalkan saya dengar-dengar ceritanya dari Pak Grand Prix sih, kalau menurut saya hampir sama aja sih sebenarnya. Ya mungkin awal-awal kita tersendat sama kayak instrumentasi gitu-gitu, tapi dari segi otak dan segi sistemnya kata saya sih sama, hampir sama aja. Awal-awal sempat merasa ini enggak inferiority complex, gak? Merasa wah apa sih gue anak Jakarta apalah, aku mah apa tuh, pernah merasa kayak gitu nggak? Apa ya, mungkin di awal-awal ya itu ya, karena awal-awal komunikasinya susah, jadi nggak juga sih gitu. Maksudnya juga ya. Dan ternyata pada kenyataannya memang tidak seperti itu. Maksudnya pada kenyataannya juga memang kita tidak kalah, tidak benar. Ya berada dalam level yang sama lah. Betul itu orang-orang di luar. Itu literally semua orang yang bilang ya. Maksudnya orang-orang Indonesia yang tinggal di Jepang, saya kan cuma tahu yang Jepang doang. Ya tinggal di Jepang, kayak ada juga dosen-dosen apa yang tinggal di Jepang tuh semuanya literally bilang kalau kualitas kita sebenarnya sama, nggak kalah sama orang Jepang. Iya. Jadi tidak ada alasan untuk merasa malu, merasa minder. Jangan takut. Selama kita berjuang sekuat tenaga di Indonesia, sebenarnya nggak ada masalah, nggak ada bedanya. Oke, dan ternyata hasilnya juga membuktikan Pak Ibam ini ketika kuliah S2, S3 di Jepang itu menghasilkan 2 publikasi di Journal of the American Chemical Society. Itu jurnal yang ya jurnal dewa lah dalam tanda kutip ya, jurnal dewa lah di bidang kimia. Salah satu yang kita incar lah gitu ibaratnya. Iya, yang semua orang kiblatnya tuh ke sana. Semua orang kimia tuh kiblatnya ke sana. Dan ternyata kan tidak semua, bahkan mahasiswa Jepang ataupun mahasiswa Eropa yang kuliah di situ mungkin sangat sedikit ya yang bisa publish di JAX. Iya, mungkin seperti itu. Pernah nggak orang-orang Jepang yang di labnya Einaga publish di JAX? Ada, tapi maksudnya itu pun bisa dihitung jari ya? Itu bisa dihitung jari ya. Jadi kalau di lab saya ini mahasiswa yang publish jurnal JAX itu yang saya tahu cuma ada 4 orang sekarang. Dari sekian mungkin puluh ratus kali ya? Iya. Yang mahasiswa di situ. Dan 2 lagi. Yang JAX 2 mungkin lebih sedikit lagi sih. Iya, JAX 2 lebih sedikit lagi kan? Iya. Keberuntungan di lain. Bejol. Oke. Jadi selama usaha itu kita nggak akan kalah gitu. Oke. Ya, dan tergantung kepada usaha kita juga sendiri ya. Iya, kalau misalkan saya waktu S1 juga kerjaannya organisasi doang, nggak belajar gitu, maksudnya kayak biasa-biasa aja ya nggak akan bisa sampai sini juga gitu. Dari tadi kita bilang organisasi bagus, soft skill penting, tapi ya tetap akademik. Ya kalau waktu itu kebanyakan organisasi juga mungkin nggak akan dapat kesempatan ini. Nggak akan dapat kesempatan ini juga. Ataupun misalkan dapat kesempatan ini tetap kuliah di Jepang, tapi karena kebanyakan organisasi kuliahnya kurang, pemahaman dasar kimianya kurang, juga susah. Mungkin keras juga memang.
Betul, Oke, betul. dan apa namanya, eh, salah satu informasi intel mengatakan bahwa Pak Ibam ini akan dapat penghargaan dari Si Keio Intel. University pada tanggal hari ini kita rekaman tanggal 22 Maret. Pada tanggal 26 Maret Ya, 26. nanti 26 Maret Pak Ibam ini akan mendapatkan Fujiwara Award, benar ya? Ya, Fujiwara Show, Fuji ya. Fujiwara Award ini adalah penghargaan tertinggi di Keio University bagi mahasiswa yang hasil penelitiannya dianggap extraordinary. Jadi penghargaan tertinggi. Ya, semacam itulah. Ya. Dia Pak Ibam mendapatkan penghargaan karena tersebut, saya kuliah luar di Keio gitu biasa, maksudnya. luar biasa. Dan di Lab Einaga ini adalah yang kedua ya, baru yang kedua ya. Yang kedua, dari 20 tahun mungkin dia full lab-nya dia. Dan tidak pernah membayangkan, Enggak sih. tidak pernah membayangkan. Enggak sih itu mah. Yang dibayangkan hanya ya kerja saja, kerja Ya, sebaik mungkin ya. maksudnya karena kayak jadi award-nya dia ini kita apply gitu ya. Profesor kita yang apply gitu. Mahasiswa saya pengen saya daftarin buat dapat award ini gitu. Jadi kalau misalkan publikasinya apa presentasinya standar dia juga nggak akan nge-apply gitu. Ya dinominasikan oleh pembimbing profesor, pembimbing oleh profesornya. Ya, jadi dia kayak Dan nominasinya kemudian diseleksi oleh panitia segala macam ya. Betul, betul. Ditandingkan dengan sains teknologi sih, Fakultas Sains Teknologi. Jadi kayak ya. Tidak pernah terbayang, tapi itulah buah dari kerja keras. Betul, buah dari kerja keras, tidak pernah mengkhianati proses. Betul. Luar biasa. Kebetulan. Nah, apa namanya pesan-pesan untuk mahasiswa S1 kimia khususnya? Pesan-pesannya kalau ya tergantung sih ya. Ya pokoknya belajar dengan baik itu penting gitu. Karena baik kalian mau nanti lanjut ke bidang akademik ataupun kalian nanti mau bekerja di perusahaan dan sebagainya, belajar dengan baik itu penting. Tes yang kalian hadapi itu penting gitu. Peneliti, apalagi buat mahasiswa tingkat 3, 4 ya. Banyak sih, ada yang 2 juga. Ada yang dari jurusan lain juga. Geologi gitu? Kalau nggak salah geologi. Ya, pokoknya apapun bidang kalian, tahun keberapapun kalian, waktu kuliah nikmati aja dengan baik. Dinikmati dengan baik itu dalam artian jalani studinya dengan menyenangkan gitu, belajar dengan menyenangkan, cari bagaimana metode kalian belajar supaya menyenangkan, apakah itu belajar sendiri, mengulang sebanyak mungkin, belajar peer review bareng sama teman, diskusi dengan teman, itu. Dan tidak melulu belajar kan? Ya, dan tidak melulu belajar, pokoknya ya, kita bagaimana caranya kita tiap weekend karaokean kan. Betul. Balance work balance itu kalau menurut saya memang itu paling penting di hidup saya. Jadi kayak saya sebenarnya kuliah misalkan sekarang S3 gitu ya. Orang bayangin S3 tuh kerjanya harus penelitian terus gitu kan. Kayak nge-lab sampai malam, pulang, tidur gitu. Enggak, saya mah pulang main PS. Work balance itu bisa beli PS ya. Akhirnya bisa beli PS. Kalau dulu PS kan di rental. Iya, jadi work balance itu penting. Jadi kalian belajar sebaik mungkin dengan cara yang semenyenangkan mungkin gitu. Kalau misalkan kalian udah bosen ya silakan refreshing gitu. Tapi jangan sampai senang-senangnya terlalu banyak juga. Jadi balance itu yang paling penting. Iya. Kalau orang yang belajar terus juga nilainya biasanya kalah sama orang yang balance-nya lebih baik. Nilai secara individualnya ya. Ya, betul. Jadi itu penting. Dan jadi jaga semua. Kalau kalian pengen sukses, bener-bener pengen sukses, kalau kalian cuma pengen lulus aja mungkin belajar dengan baik aja cukup. Tapi kalau kalian pengen sukses gitu, balance kalian sama belajar soft skill, belajar kimia, belajar komunikasi, bermain dengan teman-teman itu dibalance dengan baik, itu adalah hal yang paling penting kalau menurut saya.
Jadi kata kuncinya adalah balance, Balance, keseimbangan. betul. Walaupun saya secara pribadi tidak balance mungkin. Tapi work balance saya sedikit percaya diri lah dengan work balance saya. Oke. Sama Oke. salah satu lagi advice buat saya, dari saya yang tidak berhubungan sama kimia ya, mungkin buat mahasiswa. Ya, boleh. Nah, buat Jadi kehidupan. buat kehidupan ya, berbuat baiklah sama siapa aja sih. Karena Nah, itu nanti penting, semuanya betul. akan kembali. Jadi saya yakin juga, ya saya bukan juga orang yang baik sih, tapi maksudnya semua ini karmanya kembali lah gitu, karena kita menolong orang, kita nggak nyusahin orang lain gitu, itu penting. Betul. Dan jangan Itu sombong. yang ya jangan sombong. Karena sombong awal dari Kehancuran. mantap. Itu adalah moto kita. Sombong adalah awal dari kehancuran. Kenapa bisa jadi kayak gitu ya? Apa ya waktu itu sejarahnya? Lupa lah, pokoknya gitu lah. Ya, pokoknya bantu. Dan yang selalu kita pelajari dulu, yang kita sepakat adalah hidup itu hukum pembagian. Jadi kalau saat kita memberikan satu, kita mengharap kembali satu, kita dapat satu per satu. Betul. Kalau kita memberikan satu, kita mengharap kembali dua, kita dapatnya seperdua, setengah. Semakin kita berharap kembali makin besar, semakin sedikit yang kita dapatkan. Tapi kalau kita memberikan satu, kita tidak mengharapkan apapun, kerjakan dengan ikhlas, kita akan dapat 1/0, tak hingga. Betul sekali. Jadi memang harus banyak-banyak berbuat baik ya. Betul. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi, yang masa depannya akan terjadi itu bisa kembali ke kita, apa yang kita tabur berupa. Ya gitu. Jadi buat yang tertarik buat melanjutkan ke bidang akademik, walaupun kalian bidangnya akademik, belajar di kelas aja nggak akan cukup gitu. Carilah bisa belajar dimanapun. Pengalaman apapun penting buat nanti hidup ke depannya. Walaupun kayak misalkan kalian mau akademik, nyari scholarship S2, S3, ujungnya kalian akan bekerja juga kan, maksudnya di bidang akademik. Soft skill yang diperlukan sama semuanya komunikasi. Contohlah dengan Pak Grandpix ini gitu lah. Ya. Komunikasinya bagus, pintar dan sebagainya. Oke, kalau begitu mungkin kita sudahi talk show kali ini. Betul. Mungkin ini ya, bagus juga ya kita buat kayak gitu ya. Dengan teman-teman yang lain. Bisa juga ya. Ya, karena ya teman-teman kita banyak juga yang nggak cuma bidang akademik doang ya, banyak yang bekerja juga. Ya. Apapun pilihannya, lakukanlah dengan sebaik mungkin gitu. Mantap. Quote terakhir, bikin quote of life. Apapun yang kalian pilih, lakukanlah dengan sebaik mungkin. Oke, mantap. Oke, kalau gitu kita jumpa lagi di kuliah online selanjutnya.